pada asana salah dari umat Swastiastu. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa. Ya, silakan Bu anak-anak. Ya, selamat pagi anak-anak. Ini absen terbaru ya. Ya. Baik, sebelum Bapak mulai pembelajaran kita kali ini, Bapak absen dulu ya. Anak Agung Putra, Mustiayu Bungge, Bagus Abi Wedangga, Alpin Kusuma, Angga Wilasa, Agung Made Pediadi, Pranata, Febrian, Agus Sri Sudana Putra, Agus Mahesa Putra, Vicky Rahma Putra, Andra Pradipta, LB Yusuranadi, Nata Isyana sakit, Kanaya ya, jadi ada beberapa yang tidak hadir karena sakit ya. Ya, sesuai yang Bapak kesepakatan kelas kita bersama, jadi tolong kalian semua HP-nya, kalian boleh membawa HP, tolong HP-nya di silent ya. Tolong jangan, tidak ada yang HP-nya masih berbunyi, supaya siapa tahu nanti ada yang memanggil dan lain sebagainya ya. Oke, materi kita kali ini adalah apa anak-anak? Ya, berpikir komputasi. Seperti sebelumnya, pembelajaran kita sebelumnya, tujuan pembelajaran kita kali ini, jadi anak-anak dapat menjelaskan 4 fondasi berpikir komputasional. Jadi apa 4 fondasi dalam berpikir komputasional itu? Kemudian menerapkan algoritma dekomposisi, pengenalan pola, dan representasi data dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian menganalisis soal kontekstual menggunakan strategi komputasional. Nah, itu terkait dengan berpikir komputasi, tujuan pembelajaran kita kali ini. Bisa dipahami terkait dengan tujuannya? Oke, kita lanjut. Nah, apakah kalian pernah menyusun sebuah strategi saat bermain game? Nah, apakah kalian pernah menyelesaikan soal terkait dengan teka-teki logika? Kemudian, apakah kalian pernah mengatur jadwal belajar sesuai dengan supaya semua tugas selesai? Ya, jadi itu kalian sebenarnya sudah pernah menerapkan berpikir komputasional. Ya, secara sederhananya kalian sudah pernah melakukan teknik atau cara dalam berpikir komputasional, tapi kalian tidak ketahui itu. Ya, tepuk tangan buat kalian semua di sini. Ya. Apa itu berpikir komputasi? Ada yang bisa membantu apa itu berpikir komputasi? Silakan. Boleh berdiri. Berpikir untuk menyelesaikan masalah seperti cara kerja komputer terdiri dari 4 fondasi utama: dekomposisi, pecah masalah dibagi kecil-kecil, pengenalan pola, menemukan pengulangan atau mengenali pola, abstraksi, menjaring informasi penting, algoritma langkah-langkah. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan dulu.
Siapa namanya? Andini. Ya, Andini tadi sudah menjelaskan tentang 4 fondasi dan apa itu berpikir komputasi. Nah, ini kelompok berapa? Ini kan sudah berbagi kelompok ya. Nah, belum tahu nama-nama ya, nanti kita atur namanya ya. Ya, jadi apakah teman yang lain sudah paham nggak apa yang dikatakan sama temannya? Ada yang belum? Kalau ada yang belum, silakan ditanyakan ya. Ya, jadi Bapak menegaskan kembali bahwa berpikir komputasi adalah untuk menyelesaikan sebuah masalah seperti cara kerja komputer seperti yang Bapak bilang tadi. Nah, dalam berpikir komputasi tersebut ada 4 fondasi atau dasar atau pilar yang harus dilakukan, metode atau cara-caranya. Nah, tadi sudah dijelaskan sama temannya, yaitu dengan cara dekomposisi, yaitu masalah yang besar kalian bagi-bagi menjadi kalian pilah menjadi masalah yang kecil-kecil. Kemudian ada dengan menggunakan metode pengenalan pola, yaitu bagaimana pola kerja dari masalah tersebut, apakah menemukan pengulangan terus berulang kali atau bagaimana. Kemudian abstraksi adalah menyaring informasi yang penting, mana informasi yang penting, mana yang tidak penting, itu nanti dipilah ya dalam sebuah masalah tersebut. Kemudian yang terakhir adalah algoritma. Nah, algoritma ini adalah urutan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah secara logis ya. Jadi mengurutkan semua langkah-langkah dalam masalah besar tersebut sampai akhirnya terselesaikan. Nah, pada umumnya orang menggunakan metode tersebut dengan algoritma tersebut dapat menggunakan dan menyelesaikan masalah tersebut. Nah, tentunya kalian harus dengan cara bertahap, harus selesai, bisa diselesaikan ya. Jadi apapun masalah yang kalian hadapi, kalian yang sederhana dulu, masalah yang sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya? Contohnya masalah yang saat kalian datang ke sekolah terlambat. Nah, terlambat ke sekolah itu misalkan contoh ya. Coba kita lihat. Nah, contoh penerapan dalam masalah sehari-hari. Nah, tadi kita sudah melihat atau mendengar 4 fondasi dan beberapa cara strategi dalam berpikir komputasi. Nah, sekarang bagaimana penerapan dalam sehari-hari? Nah, dalam dekomposisi, temannya tadi sudah bilang, memecah masalah yang besar, masalah utamanya adalah bagaimana berpikir, bagaimana pergi ke sekolah tepat waktu. Itu adalah tanda tanya atau masalah besarnya. Kadang kita sering atau setiap orang tuh sering, apalagi Indonesia itu terkenal dengan jam ngaret, ya kan? Pasti, ya setiap orang pasti seperti itu. Nah, sekarang bagaimana pergi ke sekolah tepat waktu? Nah, caranya kita membagi dengan langkah-langkah kecil dulu. Yang pertama, catat dulu bangun tidurnya, kemudian mandi dan berpakaiannya, kemudian sarapan, menyiapkan tas perlengkapan, berangkat dari rumah, memilih rute tercepat, tiba di sekolah. Jadi intinya adalah bagaimana caranya tiba di sekolah tepat waktu. Kan itu intinya. Kalau kalian bisa on time atau in time, atau datang sebelum jam yang ditentukan, berarti kalian sudah tidak ada masalah namanya. Di sini ada yang pernah terlambat, tidak pernah terlambat, nah, berarti semua hebat-hebat di sini. Ya, hebat, semua bisa mengatur waktu sesuai dengan jadwal kalian masuk ke sekolah. Nah, jadi kalau kalian sudah bisa, coba kalian berpikir bagaimana, apa sih masalahnya jika terlambat. Nah, pasti ada masalahnya di bangun tidur. Mungkin sebelumnya ada bagaimana, atau mungkin jangan dulu masalah yang besarnya tepat waktu ke sekolah. Coba ada yang pernah tidak membawa buku
buku paket atau buku LKS ke sekolah? Ada? Nah, ya berarti itu ada masalah juga namanya. Jadi intinya seorang yang berpikir komutasi itu dia itu sudah mempersiapkan kegiatannya di esok harinya sebelumnya. Ya, di sebelumnya dia sudah mempersiapkannya. Oh, besok saya dapat informatika. Saya harus mempersiapkan buku paket informatika, alat tulis, kemudian apa lagi? HP, ya kan Bapak mewajibkan juga menggunakan HP. Nah, itu juga dipersiapkan. Kemudian ada yang belum gabung classroom, mempersiapkan, berarti tadi tidak ada yang belum gabung classroom, berarti sebelumnya dia tidak ada persiapan, tidak menanyakan ke ketua kelasnya atau tidak menanyakan ke gurunya, ya, karena Bapak selalu on time, selalu HP selalu siaga untuk menjawab semua pertanyaan kalian, ya. Jadi kalau ada keluhan terkait dengan di classroom, silakan kalian bertanya di classroom. Tuh. Nah, selanjutnya dekomposisi sudah dipahami semua? Sudah? Nah, sekarang mengenali pola atau pattern recognition, mengenali pola. Kegiatan ini dilakukan setiap hari di jam yang sama. Nah, kita masih masalah yang sama, yaitu masalahnya tepat waktu di sekolah. Ya, jadi kegiatan ini dilakukan setiap hari di jam yang sama. Kemudian selalu melibatkan persiapan pribadi. Contohnya mandi dan sarapan itu persiapan pribadi. Mempersiapkan buku, tas, dan lain sebagainya itu persiapan pribadi. Kemudian waktu perjalanan bisa berbeda tergantung kondisi lalu lintas. Berarti ada rute tercepat. Nah, kalau ada rute tercepat bisa kalian menjadi opsi di sana. Itu mengenai pola. Untuk menjelaskan atau memaparkan yang pola ini bisa dipahami? Bisa? Oke, selanjutnya abstraksi. Abstraksi adalah menyaring informasi yang penting. Nah, ini informasi yang penting yang pertama adalah waktu bangunnya. Apakah waktu bangunnya yang salah atau kalian molor waktu bangunnya? Jadi itu dicatat. Itu menjadi bagian penting. Kemudian jarak rumahnya, mode transportasinya, kemudian informasi yang diabaikan, misalkan ada acara TV pagi atau memain handphone, main game, itu bisa diabaikan. Ya. Nah, sekarang baru algoritmanya. Nah, ini bagian akhirnya. Di sini sudah menyusun langkah dan solusinya. Kalian sudah menemukan tadi, oh bangun, langkah-langkahnya langsung bisa menemukan. Oh bangunnya pukul, yang pertama itu bangun pagi harus. Berarti besoknya kalian jangan begadang, tidur sesuai dengan waktu yang ditentukan. Bangunnya supaya bisa bangun 5.30. Kemudian mandi dan berpakaian seragam sekolah. Sarapan dan minum. Memeriksa isi tas, siapa tahu ada yang belum lengkap, buku dan lain sebagainya. Kemudian memakai sepatu dan helm jika diperlukan, jika membawa sepeda juga. Kemudian mengayuh sepeda melalui rute tercepat ke sekolah. Kalau yang diantar itu sesuaikan. Tiba di sekolah sebelum pukul 6.45. Nah, kalau sudah 6.45 berarti sudah tidak terlambat. Ya, itu sudah tepat waktu. Itu ya. Itu cara untuk menyusun sebuah perencanaan atau strategi dalam sebuah masalah yang kalian hadapi di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, sekarang silakan kalian buat per kelompok ini ya. Coba kelompok ini berapa orang? 5. Ini berapa orang? 7. Ini 6. Ada yang tidak masuk ya? Nah, ini berapa? 7. Termasuk ini, beda. Ini kelompok ke sana ya? Oh, 7. Ini berapa?
Sekolah 1. Berarti semua sudah dapat kelompok masing-masing ya. Kalau gitu Bapak tentukan kelompoknya. Di sana kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, 4, 5. Ya, Pak acak ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya kelompok 3 ya. 4, ini 5. Nah, sekarang silakan diskusikan bersama teman di kelompok kalian terkait dengan tema apa yang kalian ambil. Dan yang sudah mengambil tema, silakan kalian susun strategi apa yang ada di sana. Ya, strateginya dengan cara menerapkan 4 pola yang tadi itu. Dekomposisi yang mana, kemudian pengenalan pola yang mana, kemudian algoritmanya bagaimana, abstraksinya bagaimana. Ya, silakan bagi tugas masing-masing. Ya. Silakan diskusikan. Silakan dicatat dulu di alat tulisnya, orek-orek dulu untuk dekomposisi bagaimana. Ya, kemudian seperti kan Bapak sudah jelaskan tadi dekomposisi itu. Dekomposisi bagaimana, kemudian abstraksi bagaimana, polanya bagaimana, yang terakhir adalah algoritma. Ya, intinya yang kalian buat nanti adalah algoritma dari acara yang akan kalian buat. Ya, bisa paham semua? Ya, kalau sudah silakan kalian diskusi. Nanti catat di kertas lempiran, kemudian setelah Bapak berikan waktu sekitar 10 menit, kalau sudah selesai, nanti silakan dibacakan satu kelompok maju depan. Ya, soalnya seperti apa, masalahnya apa di sana, itu ditentukan. Bisa? Kenapa? Boleh. Bebas ya, kalau seputar di sekolah silakan. Nah, setiap tema, perhatikan semua. Halo. Setiap tema yang kalian ambil pasti ada masalah di sana. Nah, sekarang tadi kan Bapak sudah memberikan pola, memberikan 4 fondasi. Dengan 4 fondasi tersebut bisa nggak memecahkan masalah yang ada di tema kalian tersebut? Itulah kalian jelaskan. Nanti saat di depan atau di nggak perlu ke depan, boleh atau di depan boleh juga ya. Depan aja lah biar semua ini. Kalian di depan nanti menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami terkait masalah dan temanya ini. Maka kami memecahkan masalah dengan strategi ini. Itu aja. Ya. Jadi simpel, tugasnya simpel kan? Ya, silakan dikerjakan. Mana? Tadi udah gini. Akun. Coba lagi sekarang. Selanjutnya. Enggak isi gitu. Nah, segitu aja selanjutnya. No. Coba. Dan ulang lagi. Jangan pakai yang itu. Oh, ini. Ini. Sandi ya.
bebas. Ya. Saninya ingat itu saninya. Udah. Ini saninya kuat. Nah, kurang. Waktunya 15 menit ya. Ya, 15. Ini sampai jam terakhir kan? Dalam tema yang kalian ambil pasti ada masalah yang ditemukan. Ya, misalkan seperti ini, bagaimana pergi ke sekolah tepat waktu. Nah, itu masalahnya. Nah, sesuai dengan tema yang kalian ambil, masalahnya apa dalam acaranya, dalam acara tersebut. Nah, ingat isi nomor absen, nah, namanya ya. Gimana? Udah? Kalau temanya pahlawan. Nah, kalau temanya pahlawan, coba tentukan dalam acara temanya pahlawan apa ya? Ya, yang Bapak tentukan adalah bagaimana dalam masalah yang kalian temukan pada tema kalian tersebut, bagaimana cara memecahkan masalahnya itu dengan cara dekomposisi, kemudian pengenalan pola, bagaimana, kemudian apa lagi, abstraksi, kemudian algoritma. Terakhir kalian dengan algoritma bagaimana pemecahan masalahnya. Nah, pertama ini tentunya kan algoritma itu kan mengurutkan langkah-langkah. Nah, berarti dengan kalian mengurutkan langkah-langkah tersebut bisa menyelesaikan masalah yang kalian temukan. Ya. Kenapa? Komposisi ini aja udah selesai jadinya masalah. Tapi kan belum berurutan. Ya. Ya, coba dipilah dulu, di komposisi, kemudian di polanya seperti apa, kemudian di abstraksi, yang pentingnya yang mana, apa ada ya bagian yang nggak penting, kemudian setelah itu terakhir baru algoritma. Oh, yang ini pertama, ini kedua, ini ketiga, empat. Ya, kalau itu kan belum tahu, Bapak nggak tahu yang mana urutan yang pertama. Bisa aja yang terakhir, yang pertama. Oke, lagi 5 menit lagi ya. 5 menit lagi, Bapak minta 2 kelompok untuk maju. Ya, 2 kelompok untuk maju ke depan. Ya, waktunya. Nah, waktu pergantian nih. Hah? Ada istirahat nih? Ah, ya. Waktunya sudah mau habis ya. Gimana, sudah siap nih kelompoknya? Kalau gitu Bapak hanya bisa 1 kelompok saja. Ya, 1 kelompok aja ya. Kelompok 1 kalau gitu ya. Karena waktunya mau habis. Ntar Bapak mau adakan juga quiz. Bapak mau adakan quiz juga. Silakan kelompok
satu. Ingat ya, ini anak-anak semua, ingat ya, karena ini direkam, silakan kalian fokus mengerjakan sesuai dengan tugasnya masing-masing ya. Pengendali umat. Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Pertama kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok 1. Yang pertama yaitu Ibu Andi Putri Dewi absen 28 sebagai ketua kelompok. Yang kedua Ibu Dewi Putri absen 6 sebagai anggota. Yang ketiga Putu Kanaya Putri Mahadewi absen 34 sebagai anggota. Yang keempat Igede Alvin Kusuma Dayana absen 4 sebagai anggota. Yang kelima, Diketet Ayu Putri Winanti absen 23 sebagai anggota. Yang keenam, Kembang Ayu Sumurti Cahyani absen 24 sebagai anggota. Yang ketujuh, Made Agus Ari Sudana Putra absen 9 sebagai anggota. Kelompok kami bertemakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kami akan melakukan upacara bendera. Masalah yang kami hadapi, bagaimana cara menghadapi upacara bendera dengan lancar. Di komposisi. 1. Bertugas upacara dalam tepat waktu. 2. Melakukan latihan secara teratur tetapi tidak berlebihan. 3. Menyiapkan peralatan upacara. 4. Memastikan petugas upacara sehat. 5. Melakukan latihan sebelum maksimal. Mengenali pola kegiatan dilakukan 1 tahun sekali. Tidak menentu berkumpul sesuai yang kita lakukan. Pada pukul 5 pagi. Algoritma akan menyusun langkah solusi langkah. Yang pertama, bangun pada pukul 5. Mandi dan menyiapkan diri. Sarapan dan melakukan persembahyangan. Tiba di sekolah sebelum pukul yang ditentukan. Menyiapkan peralatan upacara, memastikan bertugas upacara sehat, melakukan gladi bersih. Setelah presentasi diskusi dari kelompok kami, akhir kata kami ucapkan Salam Santi. Om Santi Santi Om. Ya, kurang kali. Dari kelompok ini, apakah kelompok lain sudah paham? Tunggu dulu. Jangan dulu bubar. Masih di sini dulu. Dari kelompok lain, dari kelompok 5, kelompok 5 ini ya. Tadi apa yang disampaikan sama kelompok 1? Acara kemerdekaan. Nah, apakah sudah sesuai? Sudah. Jadi seperti itulah bagaimana pemecahan masalah dengan menggunakan metode 4 pilar berpikir komputasi. Ya, salah satunya dekomposisi, kemudian menggunakan pengenalan pola, kemudian abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Ya, ini kenapa? Dari kelompok berapa ini? Kelompok 2. Kelompok 2 tadi sudah paham nggak apa yang dijelaskan sama kelompok 1? Sudah? Jadi tolong dipelajari lagi ya. Apa yang kurang lagi silahkan kalian pahami lagi. Setidaknya metode adalah metode dan cara memecahkan masalah tersebut itu dengan instruksi yang terstruktur. Ya, jadi semuanya itu harus terstruktur, harus istilahnya langkah demi langkah. Ya, harus kalian lewati. 1 apa? Misalkan kalau di sini langkah-langkahnya 1 bangun tidur pukul 5. Kemudian 2 apa? 3 apa? Dan selanjutnya. Ya. Bisa dipahami kelompok yang lain? Yang masih bingung menentukan temanya, silakan tentukan nanti ya. Nah, untuk yang tugas yang sudah kalian sekarang ini, karena ada beberapa yang tidak bisa maju presentasi, nanti tolong kalian ketik salin, boleh perwakilan kelompok saja,
Ya, itu kalian ketik di bawah materi yang Bapak kirim di Classroom. Ya, cukup hasil diskusi algoritmanya saja. Ya, nggak perlu. Ya, algoritmanya saja. Ya, itu yang kalian posting di Classroom. Perwakilan kelompok saja. Misalkan kelompok 1 siapa aja boleh. Ya, tapi isi nama kelompoknya dulu ya. Namanya, nama kelompok 1 siapa dan absennya, ingat ya. Karena nanti Bapak akan cek dan nilai di sana. Oke, sekarang silakan menuju ke tempat duduknya masing-masing. Ya, tepuk tangan. Untuk kelompok yang lain, walaupun sekarang karena waktu kita terbatas ya, kalian semua nanti Bapak tunggu tugasnya di Classroom. Kemudian sekarang Bapak akan memberikan asesmen. Ya, silakan buka tugas kelas yang sudah Bapak kirim di Classroom. Di sana Bapak memberikan tugas kelas. Ada tugas kelas nggak? Nah, silakan di sana kalian jawab tugas kelas tersebut. Ya, kalau bisa sekarang dijawab silakan di sekarang. Kalau waktunya tidak cukup, nanti bisa di rumah. Ya, kalau bisa sekarang dijawab, sekarang. Ya. 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 Berpikir komputasi 1. Ya. Ya. Apakah di sana ada link? Nah, tugas yang Bapak asesmen yang Bapak berikan tersebut silakan dibaca dengan baik. Nanti boleh dikerjakan di rumah atau kapan kalian sempat ada waktunya. Ya. Ya, jawabnya nanti pada link yang Bapak kirim tersebut. Ya, tugas asesmen yang di Classroom tersebut. Ya, jadi intinya kalian setiap kelompok di sini tunggu tugas asesmen latihan soal yang Bapak berikan di sana. Soal yang diberikan itu terkait dengan materi yang kita pelajari sekarang. Ya, yang jelas materi sudah Bapak berikan di Classroom dan juga ada beberapa pemecahan materi juga di sana. Ya. Ada aktivitas 1, silakan kalian jawab juga di sana. Di sini di dalam materi yang Bapak kirim itu ada soal. Nah, asesmen soal algoritma dan pemecahan masalah. Ya. Nah, di bawahnya itu ada pertanyaan. Jelaskan langkah-langkah algoritma yang efektif. Nah, inilah kalian pecahkan. Nah, nanti ini tugas individu ya. Ini tugas individu. Ini kalian jawab dengan nama dan nomor absen, kemudian isi di bawah kolom komentar tersebut. Ya. Kalau kalian tidak bisa buka tugasnya di link, tidak ada, bisa kalian ke forum. Ya, di forum itu kan ada materi yang Bapak kirim itu, berpikir komputasi. Nah, buka materinya itu, maka akan ada soal seperti ini. Nah, soal ini kalian jawab di sana per individu. Ya, boleh kalian diskusi kelompok juga, diskusi tapi jawabnya per individu. Isi nama, kelas, nomor absen ya. Kalau kalian sudah jawab, isi nama, kelas, nomor absen, kemudian kalian semua jawab di sana di kolom komentarnya itu ya. Ya, komentarnya tersebut di sana jawabnya. Ya. Kemudian untuk tugas yang tadi, tugas kelompoknya yang kalian salin algoritmanya itu, kalian isi di atasnya itu. Nama kelompok itu beda ya. Nama kelompok, kemudian apa, kemudian itu kan tugas kelompok beda lagi. Kemudian ini tugas individunya ini.
Cukup yang ini saja ya. Mau tambah lagi? Ya, ini saja ya. Ini aja cukup. Oke. Untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini ya. Apakah ada pertanyaan? Karena kita mengakhiri ya, Bapak mau semangat kalian, mau melihat semangat kalian ya. Bagaimana reaksi semangat kalian? Coba tepuk semangat. Sekali lagi kurang kompak nih ya, kurang kompak nih, di sini aja semangat. Entah dia di sini aja atau bagaimana ya. Semuanya ya. Coba tepuk semangat. Tepuk tangan buat semuanya ya. Oke. Ya. Dari pertemuan kita kali ini, Bapak dapat simpulkan bahwa setiap masalah kehidupan yang kalian alami semuanya tersebut, baik terlambat ke sekolah, semuanya itu semua bisa dihadapi dengan berpikir komputasi. Ya, berpikir komputasi itu jangan materi kita, mata pelajaran kita informatika, semua harus ke aplikasi dulu. Next, seorang programmer, seorang yang ingin membuat sebuah aplikasi, mereka tuh harus bisa memecahkan masalah yang sederhana dulu. Ya, sederhana yang kecil dulu. Baru kalian bisa memecahkan masalah yang selanjutnya. Nah, untuk sekarang intinya adalah materi ini sangat penting untuk kalian pelajari supaya kalian bisa berpikir secara terstruktur. Oke? Bisa dipahami? Ya, kalau sudah bisa, sebelum kita akhiri, silakan berdoa dulu dan pramusanti. Ya. Kita mengakhiri pelajaran ini, lainnya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Namo Santi. Santi, Santi, Santi.